Baik, kita sudah terhubung dengan Tuan Snyder. Saya yakin dia sudah di sini. Ya, Saya di sini, ya. Itu adalah Ben Snyder, Reckless Ben, muncul di pengadilan Utah untuk menghadapi tuntutan pidana terkait kontroversi kisah Lego yang kini viral. Kami akan membahas apa yang terjadi di pengadilan dan bagaimana kita sampai di sini. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya JC Weber. Ada pembaruan untuk Anda dalam kisah Reckless Ben. Dia berada di pengadilan. Kami memiliki videonya. Sekarang sebelum saya memutar video ini untuk Anda dan memberitahu apa yang terjadi, saya harus memberi Anda latar belakangnya dan juga pembaruan sejak terakhir kali kita membahas kasus ini. Jadi semua ini berpusat pada perselisihan mengenai koleksi Lego Star Wars yang katanya sangat bernilai tinggi. Ada seorang pria bernama Brian Mansell yang mengatakan bahwa dia menaruh koleksi Lego ini yang katanya awalnya bernilai lebih dari $200.000, meskipun ada laporan nilainya mungkin kurang dari itu, secara konsinyasi di toko Bricks and Minifix di Salem, Oregon pada tahun 2023. Ternyata, pemilik asli toko ini akan menjual set-set tersebut, mengambil komisi, lalu sisanya diberikan kepada Anda. Namun, pihak korporat Bricks and Minifix diduga mengatakan bahwa melakukan hal ini membuat perjanjian dengan Mansell melanggar aturan waralaba mereka. Pada tahun 2024, toko tersebut tutup. Dan detail tentang hal itu, omong-omong, bahkan masih diperdebatkan. Itu adalah pertanyaan sampingan. Namun, Mansell dilaporkan meminta agar sisa koleksi yang belum terjual dikembalikan kepadanya atau $80.000. Sekarang, manajer toko yang baru yang dilaporkan adalah Joshua Johnson dan Brandon Best diduga mengatakan bahwa set Lego tersebut tidak ada di sana. Dan menurut Salem Business Journal, 1 tahun setelah membuat perjanjian konsinyasi dengan pemilik sebelumnya, Mansell dilaporkan mengirimkan pemberitahuan pengakhiran perjanjian kepada Johnson, mengatakan bahwa dia belum menerima pembayaran penghasilan dari penjualan bulan itu dan bahwa dia tidak diizinkan untuk datang memeriksa inventaris. Akhirnya, mereka tampaknya menawarkan kepada Mansell set-set yang berhasil dipulihkan senilai $2.000 hingga $5.000 yang menurut laporan ditolak oleh Mansell. Jadi Mansell dan keluarganya diduga tidak mendapatkan Lego tersebut. Mereka juga tidak mendapatkan uangnya. Dan menurut Salt Lake Tribune, catatan pengadilan menuduh bahwa selama berbulan-bulan, Mansell membuat laporan polisi, menulis ulasan negatif, dan diduga melecehkan manajer baru. Itu masih sebatas tuduhan. Disinilah YouTuber Reckless Ben mulai terlibat. Dia terlibat. Dia adalah seorang podcaster investigasi dan kabarnya dia pergi ke Utah. Ini adalah tempat di mana kantor pusat LLC milik Johnson dan Best berada dan bahkan diduga dia juga mendatangi rumah mereka. Menurut Oregon Live, catatan pengadilan tampaknya menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2026, Reckless Ben mengajukan gugatan sederhana terhadap Johnson. Sebelum kita membahas itu, saat saya mewawancarai Reckless Ben di sini di Sidebar, ini adalah pendapatnya tentang situasi hukum tersebut, sebagian dari pendapatnya. kapan gugatan itu diajukan? Yang pertama, jadi kami sebenarnya mengajukan satu gugatan, lalu toko itu akhirnya tutup seluruhnya. Jadi pada akhirnya itu tidak berhasil. Saya pikir mereka menutup toko itu untuk menghindari membayar kami. Jadi kami berpikir, ya sudah, kalau kami tidak bisa menuntut LLC-nya, mereka menutup toko mereka, ya kami tutup saja mereka secara pribadi, tahu kan? Dan gugatan itu diajukan mungkin beberapa hari sebelum saya pergi ke Oregon, menurut saya. Jadi dengan kata lain, kamu bahkan tidak bisa membawa ini ke pengadilan, tidak bisa membawanya ke hadapan juri, tidak bisa memperkarakannya. Mereka menutup toko itu, jadi tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Jadi kamu memutuskan untuk pergi ke Utah sekarang untuk menghadapi Tuan Johnson, benar? Dan jelaskan kepada kami apa yang terjadi di sana. Jadi ini cerita yang sangat panjang. Jadi pertama, sebelum kamu bisa mendapatkan persetujuan kasus di pengadilan, kamu harus melakukan yang namanya pembicaraan dengan itikat baik. Dan maksud saya, setiap negara bagian itu berbeda, tapi di pengadilan Marion County di Oregon, Utah, ini adalah prosedur mereka, saya rasa. Jadi kamu harus menunjukkan bukti yang benar-benar bisa diverifikasi bahwa kamu sudah mencoba untuk menyelesaikannya di luar pengadilan terlebih dahulu sebelum kasusnya bisa masuk ke pengadilan. Jadi saya pergi ke rumah Josh pada dasarnya hanya untuk membicarakan ini dengannya. Seperti, hey, kami tidak ingin membawa kamu ke pengadilan. Bisakah kita selesaikan ini secara dewasa, kamu tahu? Dan dia memanggil polisi untuk melaporkan saya. Dan mereka membiarkan saya pergi, tentu saja. Karena saya tidak melakukan apapun yang ilegal. Lalu saya berpikir, oke, kita sudah melakukan pembicaraan dengan itikat baik. Kasus pengadilan saya disetujui. Jadi langkah selanjutnya, kami menyerahkan dokumen gugatan kepadanya.
Saya tidak bisa menyerahkan dokumen gugatan kepadanya karena saya terlibat dalam kasus pengadilan itu. Tapi saya jadi benar-benar mengunggahnya di Instagram story saya. Saya bilang, "Hey, ada yang mau bantu saya dengan sebuah video?" Dan seseorang menghubungi saya dan saya agak merasa tidak enak mengirim dia ke sana sendirian karena dia seorang perempuan yang harus pergi ke pria yang tidak stabil, seperti orang gila yang sehari sebelumnya bahkan membuat laporan palsu. Ya, kami pikir dia membuat penangkapan palsu dengan mengatakan kami menyembunyikan heroin di mobil kami, karena mobil kami digeledah selama 3 jam sehari sebelumnya. Jadi orang ini memang tidak stabil. Ternyata kami baru tahu belakangan bahwa memang bagus saya menemani dia, karena dia bilang akan menembak orang berikutnya yang berjalan di propertinya atau semacamnya. Dia bilang begitu ke polisi. Jadi intinya saya duduk di mobil di sebelah dia. Kami sudah mendapat izin dari polisi. Kami bilang, "Hey, apa tidak apa-apa kalau kami melakukan ini? Kami akan duduk di jalan, kami bayar pajak, jadi kami punya hak untuk berada di jalan, seperti di trotoar. Dan ketika dia keluar, kami akan memberikan suratnya." Dan polisi bilang, "Ya, itu tidak masalah. Selama kalian di jalan, jangan masuk. Kamu, Ben, khususnya, jangan masuk ke propertinya." Jadi kami akan menunggu sampai dia keluar. Lalu gadis itu akan memberikan surat pengadilan kepadanya. Tapi sebelum kami bisa melakukan itu, dia sudah menelpon polisi untuk melaporkan kami. Dan awalnya polisi seperti, "Oke, saya mengerti apa yang kalian lakukan di sini. Ini adalah cara yang legal untuk melakukannya." Mereka pergi. Dia menelpon polisi lagi untuk melaporkan kami. Saya rasa polisi akhirnya hanya pergi dan kembali selama mungkin 2 atau 3 jam. Sampai akhirnya Josh berhasil meyakinkan polisi bahwa ini adalah gugatan palsu. Dan kami melihat ini di rekaman kamera tubuh polisi yang tidak diedit. Dia bilang, saya pikir dia bilang ini 1000 juta miliar triliun % palsu. Itu yang dia katakan. Persis seperti kutipannya. Dan sekarang dia benar-benar berhasil meyakinkan Departemen Kepolisian bahwa ini adalah gugatan palsu. Jadi petugas polisi itu benar-benar menelpon pengadilan, memverifikasi bahwa itu adalah gugatan yang nyata. Dan setelah itu, sepertinya saat itulah mereka menangkap saya. Saya tahu ini agak beralih topik, tapi saya harus meletakkannya. Apakah kamu benci menelepon untuk membuat janji dengan dokter? Saya rasa semua orang juga begitu. Sangat mudah untuk menunda-nunda. Entah karena cemas menelpon, atau harus saling menelpon dan menunggu panggilan balik. Lihat, sponsor kita, ZocDoc, membuat semuanya jadi jauh lebih mudah. Aplikasi dan situs web gratis ZocDoc memungkinkan kamu mencari dan membandingkan dokter lokal rekanan asuransi, yang berarti kamu bisa membuat janji tanpa harus menelpon yang bikin cemas. Mereka juga memiliki lebih dari 150.000 penyedia layanan dalam lebih dari 200 spesialisasi di seluruh 50 negara bagian. Dan saya suka betapa sederhananya, cukup pilih dokter dengan ZocDoc. Ini adalah ulasan pasien asli, profil dokter yang detail. Semua keraguan itu hilang, membuatmu bebas dari kecemasan. Kesehatanmu penting, merawat diri sendiri seharusnya tidak rumit. Jadi temukan dan pesan dokter yang tepat dengan ZocDoc. Kunjungi zocdoc.com/zocdoc.com/jesse untuk memulai. Coret janji temu itu dari daftar tugasmu. Itu adalah zocdoc.com/jesse. Ya, jadi kemudian ada rekaman kamera tubuh ini dan kamu bisa melihat berbagai interaksi dengan polisi dan Ben serta orang lain yang katanya terhubung dengan Ben. Dan ada tuduhan. Ben diduga mengarahkan orang-orang ini dan ada tuduhan penyamaran hanya untuk bisa lebih dekat ke rumah-rumah untuk bisa berhubungan dengan Johnson dan Bess. Dan semua ini berujung pada penangkapan Ben. Bagaimana kabarnya? Saya petugas Holland dari Departemen Kepolisian American Fork. Apa kabar? Baik, bagaimana dengan Anda? Baik. Siapa nama Anda? Apakah kamu Ben? Ya, tolong turunkan jendela ini untukku ya. Apa nama belakangmu, Ben? Schneider. Oke, apa yang sedang kita lakukan, teman-teman? Kami hanya akan berkendara. Sebenarnya saya tinggal di daerah sini. Tanya lagi, karena aku bukan anak kemarin sore. Kenapa kita melakukannya? Kenapa kita mengganggu orang-orang? Oke, biar aku kasihkan identitasku. Kamu bawa identitasmu atau tidak? Iya. Baiklah. Jadi, Kamu mau ikut kami ke rumahku? Rumahku benar-benar di ujung jalan. Baiklah. begini, ini masalahnya. Oke, jadi kalian semua terlibat. Kalian semua terlibat kemarin dalam sebuah masalah di 224 Stores Avenue, kan? Weh. Kalian masuk tanpa izin ke rumah itu kemarin, kan? Iya. Tapi kami tidak berada di area penghuni rumah itu. Aku tahu, kalian mengirim orang lain. Kami tidak mengirim siapapun. Mengirim siapapun? Lalu siapa yang mengirim mereka?
Saya tidak tahu. Kami memang memberitahunya sejak kami tahu gereja mana yang dia datangi. Kami memang bilang, kami memberitahu. Saya baru saja berada di sebuah gereja yang baru saja mengalami kejahatan besar. Dan kami masih berada di depan gereja. Kepada uskup itu, kamu tahu? Ini adalah dua orang lainnya yang masuk tanpa izin kemarin. Meskipun begitu, kenapa kamu tidak menelpon dia? Suruh dia datang ke mobil karena dia belum datang. Kami tidak punya nomor itu. Lalu bagaimana dia menelpon kalian tadi? Kalian tidak ditelepon, dia tidak menelpon kami. Serius teman-teman? Kami akan pura-pura bodoh. Aku tahu dia menelpon kalian. Aku melihat dia mencoba masuk ke mobil kalian. Aku sama sekali tidak punya nomornya. Tapi apakah itu hanya untuk anggota gereja atau kamu harus memintanya? Dia bilang kamu yang mengirimnya, jadi bukan anggota gereja yang datang dan bertanya. Dan kalau mereka mau, sepertinya mereka memang ingin. Itu sangat bagus. Mereka sepertinya memang ingin. Dengar, kita 1601. Ayo sekarang. Oke. Dengar, oke. Kalau kita mau bertindak bodoh, kita bisa saja bertindak bodoh. Aku tidak. Oke. Jadi aku akan bicara terus terang sama kalian. Dia ada di rumah seseorang, ya, mengganggu orang itu. Dia dikenai larangan masuk. Dengar, hari ini dia dilarang masuk, oke? Saya melihat dia mencoba masuk ke mobil kalian, lalu dia kabur. Tapi dengarkan apa yang saya katakan. Lalu dia bilang, Ben yang menyuruh saya ke sini. Ya. Jadi, Snyder dilaporkan 2 kali ditangkap oleh polisi American Fork, didakwa dengan pelanggaran ringan karena menguntit dan melakukan aksi protes di depan rumah tertentu. Dan kemudian ada kasus terpisah di mana dia didakwa dengan gangguan ketertiban umum dan masuk tanpa izin sehubungan dengan sebuah insiden pada 10 Desember 2025. Ini adalah saat dia diduga pergi ke kantor pusat Briggs & Minifix. Silakan lanjut ke Mei. Ben merilis sebuah seri video tentang kasus rumit ini. Menjadi viral, ditonton jutaan kali. Menuduh pihak korporat mencuri, mengklaim bahwa polisi melindungi mereka. Briggs & Minifix, mereka akhirnya mengajukan gugatan terhadap Reckless Ben, Tuan Mansell, dan lainnya. Ada 13 dasar gugatan yang diajukan. RICO, jadi ini adalah kejahatan terorganisasi, pencemaran nama baik, pernyataan palsu yang merugikan, konspirasi sipil, penguntitan, gangguan, masuk tanpa izin, dan tindakan sengaja menyebabkan tekanan emosional. Ada banyak sekali di situ. Dan perusahaan mengklaim bahwa Ben dan Mansell, mereka diduga mengordinasikan kampanye media besar-besaran di berbagai platform yang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi sebenarnya adalah skema pemerasan untuk memeras uang dan merusak merek serta reputasi perusahaan. Bahwa ini diduga dilakukan sebagai aksi lelucon komersial yang sangat menguntungkan untuk mendapatkan klik, menggalang banyak uang lewat GoFundMe, dan meningkatkan jumlah pelanggan Patreon. Dan mereka mengklaim bahwa ini bukanlah jurnalisme investigasi, melainkan sudah melewati batas. Dan mereka menuduh bahwa ada materi undian palsu, penghargaan palsu ala Guinness World Records, penyamaran, memasang tanda-tanda, dan semua itu. Mereka mengatakan pada dasarnya ini seperti pelecehan. Dan pada dasarnya mereka mengatakan hal ini menyebabkan pelecehan daring, pembanjiran ulasan negatif, dan ancaman pembunuhan, serta mereka menuntut ganti rugi dalam jumlah besar. Itulah tuduhan-tuduhan mereka. Mereka juga dikabarkan mendapatkan kemenangan di pengadilan, yaitu Perintah Pembatasan Sementara atau TRO, yang menyatakan bahwa para penggugat kemungkinan besar akan menang berdasarkan pokok perkara mereka. Dan perintah pengadilan tersebut pada dasarnya melarang Ben dan Mansell untuk menghubungi, melecehkan, menguntit, atau mengintimidasi para penggugat, karyawan perusahaan mereka, atau pemilik toko, serta melarang menguntit, masuk tanpa izin, atau melakukan aksi protes yang ditargetkan. Dimanapun dekat kediaman pribadi atau toko milik para penggugat, menerbitkan, mendistribusikan, atau menyiarkan gambar atau pernyataan palsu, memfitnah, atau merendahkan mengenai bisnis atau afiliasinya. Itu, dan omong-omong, itu akan memengaruhi bagian YouTube dari hal ini, videonya. Membujuk atau merekrut karyawan,
pewaralaba atau kontraktor Bricks and Minifix untuk bekerja sebagai agen penyamaran, membuat, mengatur atau berpartisipasi dalam konfrontasi yang direkayasa atau aktivitas yang menipu. Anda mengerti maksudnya. Sekarang Reckless Ben kemudian tampil di depan kamera dan berkata, dia membuat video tentang ini dan berkata, lihat, sementara kita semua menunggu bagian berikutnya dari seri videonya, dia mengklaim secara hukum dia tidak bisa merilisnya. Episode 3 akhirnya selesai setelah begadang gila-gilaan dan pada dasarnya menghancurkan kesehatan saya. Tapi saya tidak bisa mempostingnya atau saya akan masuk penjara. Dan bukan hanya itu, saya juga akan langsung kalah dalam gugatan saya sebesar $300.000. Dan GoFundMe yang kami buat untuk Brian akan langsung masuk ke perusahaan misterius ini, yang sekarang sudah tidak boleh saya bicarakan lagi. Tapi sekarang kami punya kabar terbaru, ini baru. Menurut KSL.com, Bricks and Minifix dan Reckless Ben sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui mediasi, bukan melalui gugatan yang terbuka untuk umum. Ini adalah metode penyelesaian sengketa yang berbeda, ini bersifat tertutup. Dan ini tampaknya akan membatalkan keputusan pengadilan yang melarang Ben merilis video berikutnya, serta secara efektif membatalkan sidang pengadilan yang akan datang, di mana kedua belah pihak akan berdebat tentang TRO ini. Jadi pada dasarnya Ben setuju bahwa baik dia maupun siapapun yang bekerja dengannya atau berafiliasi dengannya tidak akan membuat ancaman apapun terhadap Bricks and Minifix atau pemiliknya, atau merusak properti, menguntit, masuk tanpa izin, atau mempublikasikan informasi kontak pribadi tentang para penggugat, atau bahkan mendekati kantor Bricks and Minifix dalam jarak 100 yard. Oke, semua itu terjadi. Dan sekarang ini membawa kita ke apa yang terjadi hari ini di pengadilan Utah, kasus pidana terhadap Ben Snyder, Reckless Ben. Dan ada laporan tentang apakah dia akan mewakili dirinya sendiri dalam hal ini atau tidak. Jadi lihat, kami tidak yakin apa yang akan terjadi. Kami menyiarkan sidang ini secara langsung. Sangat-sangat singkat. Seperti yang akan Anda lihat, ini adalah sidang virtual. Lihatlah apa yang terjadi. Baiklah. Apakah kita sudah terhubung dengan Tuan Williams? Ya, Yang Mulia. Selamat pagi. Apa kabar? Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda, Tuan Williams? Saya baik-baik saja. Terima kasih sudah bertanya, Pak. Baik, dan kita sudah terhubung dengan Tuan Snyder secara online. Saya yakin beliau sudah di sini. Ya. Saya di sini ya. Baik, kita di sini untuk kasus 261 dengan akhiran 376 dijadwalkan untuk sidang pendahuluan awal pagi ini. Tuan Williams, Anda akan mengaku tidak bersalah. Yang Mulia, saya meminta pengadilan untuk memberikan kami tanggal konferensi pra-persidangan yang lain. Tuan De La Sina dan saya mulai mewakili pada tanggal 24 Juni. Dan saya tahu bahwa pihak kota telah menanggapi permintaan kami untuk pengungkapan bukti. Dan saya tahu bahwa kami sudah menerima sebagian. Tuan De La Sina dan saya mengikuti sidang juri federal sepanjang minggu lalu di St. George. Jadi kami sedang mencoba mengejar ketertinggalan atas apa yang sudah diberikan saat ini. Jadi jika pengadilan bisa memberikan tanggal baru, itu akan memberi kami kesempatan untuk memeriksa apa yang telah diberikan oleh pihak kota. Jadi, seperti biasanya saja ya, Tuan Williams. Saya kira begitu, Yang Mulia. Kapan tanggal berikutnya yang tersedia? Mungkin 30 hari? Sekitar 1 bulan lagi. Di mana Tuan Schneider tinggal? California, Los Angeles. Oke, jadi saya berasumsi Anda membutuhkan aplikasi web. Ya. Baik, Yang Mulia, jika pengadilan bisa mempertimbangkan tanggal 1 September, apakah ini selalu akan diadakan pada hari Selasa? Atau pada hari Senin, saya mohon maaf. Senin atau Selasa? Selasa tidak masalah. Senin atau Selasa. Bisa jika pengadilan tersedia pada tanggal 1 September. Dan Ben, apakah itu cocok untukmu? Ya. Ya, itu tidak cocok untuk kami. September. Ya, saya cari tanggal setelah hari buruh. 15 September. Apakah itu bisa? 15 September, jam 11 waktu Utah. Tuan Schneider, apakah Anda sudah melakukan pengambilan sidik jari? Belum, saya masih harus melakukannya. Iya, Tuan Williams. Bisakah Anda bekerja sama dengan mereka dan menyerahkannya? Saya akan melakukannya, Yang Mulia. Baik, kami akan memastikan itu sudah diurus. Baik, ada lagi Tuan-Tuan? Tidak, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu. Anda sudah mendengar dari Ben, dia mengikuti sidang virtual ini.
Sidang pra-peradilan berikutnya telah dijadwalkan ulang menjadi 15 September 2026 pukul 11 pagi waktu Utah. Tidak ada hal baru di sini. Penjadwalan ulang sidang seperti ini sangat umum terjadi. Jadi kita tidak punya informasi penting, tidak ada pembaruan berarti, selain dia harus melakukan pengambilan sidik jari itu. Hukum Utah tampaknya menjelaskan bagaimana Anda bisa mendapatkan sidik jari terdakwa pidana yang belum ditahan di penjara atas tuduhan tersebut. Tapi begitulah. Dan seiring kasus ini berjalan, saya kembali ke percakapan saya dengan Reckless Ben di sini di sidebar. Dengarkan ini. Apakah Anda saat ini sedang menghadapi tuduhan pidana? Ya. Jadi, apa saja yang sedang Anda hadapi? Yang pertama adalah penguntitan saat kami mencoba memberikan surat pengadilan kepada mereka. Yang kedua adalah penguntitan saat saya membuat GoFundMe. Mereka tidak bisa menuntut saya karena Lego yang dicuri, karena jelas-jelas mereka menggerebek rumah saya. Tidak ada Lego. Mereka mencoba menuntut saya. Pernah dituduh seperti itu. Kamu dituduh sebagai orang yang mencuri Lego itu? Iya. Maaf. Aku baru tahu kalau itu bukan Legos, tapi Lego. Itu bentuk jamaknya. Aku baru tahu itu. Ya, aku juga baru tahu. 2, 3, aku selalu pikir itu Lego. Mungkin selama ini juga Legos. Ya, tapi kamu pernah dituduh seperti itu dulu. Jadi mereka dapat surat perintah penggeledahan untuk menggeledah rumahku mencari Lego curian. Jelas, mereka menggeledah rumah itu dan tidak menemukan Lego. Lalu, mereka menangkap semua orang di dalamnya. Padahal, semua orang yang ada di dalam rumah itu, mereka tidak punya alasan yang cukup untuk menangkap mereka. Mereka hanya sedang berada di dalam rumah. Seperti kalau kamu menggeledah sebuah rumah, itu bukan berarti kamu punya alasan yang cukup untuk menangkap semua orang di dalam rumah itu. Kamu tahu, mungkin kamu bisa bilang aku pantas mendapatkannya karena aku membuat GoFundMe ini. Saya pikir GoFundMe itu sah, kamu tahu, seperti orang ini kehilangan Legonya karena dicuri, jadi ayo kita kumpulkan uangnya kembali. Sepertinya di negara bagian Utah mereka tidak suka kalau kamu memberi ganti rugi berupa uang kepada seseorang yang barangnya dicuri. Jadi sekarang saya menghadapi tuntutan pidana karena GoFundMe itu. Dan kemudian saya juga, jadi itu di American Fork, tapi saya juga didakwa di Provo karena pemerasan. Jadi setelah saya pada dasarnya hanya berbicara dengan CEO-nya, seperti, hey, bisakah kami minta kembali Legonya? Kamu tahu, saya cukup sopan kepadanya. Dan kemudian dia menelpon kantor polisi, dan maaf teman-teman, itu akan terlihat di videonya dalam sekitar 4 atau 5 hari. Dia menelpon kantor polisi dan mengatakan, Ben bilang, kalau kalian tidak mengembalikan Legonya sekarang juga, saya akan membakar seluruh gedung dan menembak semua orang di dalamnya. Dan saya benar-benar memberikan rekaman mentah seluruh interaksi kami kepada kantor polisi. Tidak ada hal seperti itu di dalamnya. Dan mereka masih menuntut saya untuk itu. Dan yang itu adalah tindak pidana berat. Itu adalah tindak pidana kelas B yang mereka tuduhkan kepada saya. Jadi saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya rasa kita akan mengetahuinya di pengadilan. Itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Tapi ya... Ngomong-ngomong, saat kita membicarakan semua ini, apakah kamu menyesal terlibat dalam hal ini? Maksud saya, kamu tahu akibat-akibatnya. Ini luar biasa. Kamu bilang ini luar biasa. Ya, seluruh karirku pada dasarnya adalah mencoba menempatkan diriku dalam situasi yang sangat sulit, lalu mencari cara untuk menyelesaikannya. Dan seperti, oke, kita punya masalah besar ini. Bagaimana kita akan menyelesaikannya? Dan sekarang aku merasa punya masalah yang cukup besar kan? Seperti perusahaan ini menggunakan salah satu firma hukum terbaik di dunia untuk mencoba menghancurkanku agar aku tidak merilis film dokumenter tentang mereka. Bagaimana aku keluar dari masalah ini? Ini masalah besar. Dan aku tidak tahu, mungkin aku bisa menemukan cara kreatif untuk keluar dari situasi ini. Jadi ya, ini benar-benar puncaknya. Inilah yang membuatku bersemangat hidup. Kamu tahu, aku suka memecahkan masalah. Aku suka melakukan hal-hal yang sulit. Dan inilah yang benar-benar aku cari. Sekarang, aku juga harus menyampaikan sesuatu yang menurutku menarik. Ini adalah kasus pelanggaran ringan. Kasus ini mendapat banyak perhatian, banyak pendapat, banyak komentar tentang Reckless Ben. Dan apa yang katanya coba dia lakukan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Penegak hukum bahkan ikut terlibat dalam hal ini dengan mengatakan, lihat, kami tahu orang-orang punya perasaan tentang ini. Kami hanya mencoba mengikuti hukum. Tapi KSL berbicara dengan Steve Burton yang merupakan seorang pengacara di Utah. Dia juga Direktur Asosiasi Pengacara Pembela Utah. Dan dia mengemukakan beberapa poin menarik untuk dipertimbangkan dalam kasus pidana yang ingin saya soroti. Jadi pada dasarnya, dia kembali mengemukakan beberapa poin menarik tentang bagaimana di bawah hukum Utah saat ini, penegak hukum dapat menyensor sebagian rekaman kamera tubuh. Jadi, meskipun orang mungkin berpikir ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, mungkin ada pengecualian hukum terhadap apa yang bisa dirilis ke publik. Sekarang mungkin, dan ini adalah sesuatu yang dibahas dalam artikel itu,
Mungkin memang perlu ada perubahan dalam undang-undang, saya tidak tahu. Dia juga mempertanyakan apakah tuduhan pemuntitan itu sudah tepat, bahwa dia dan organisasinya mencoba menantangnya, mencoba mengubahnya, agar artinya seseorang harus benar-benar merasa takut akan keselamatan fisiknya, bukan hanya karena menyebabkan tekanan emosional. Jadi pada dasarnya, dia berargumen bahwa undang-undang itu terlalu luas. Begitu juga dengan perilaku tidak tertib dan aksi unjuk rasa di lingkungan tempat tinggal. Dia bahkan mempertanyakan keabsahan salah satu dari pemberhentian lalu lintas awal yang membuat Ben berbicara dengan polisi. Apakah mungkin percakapan atau bukti yang didapat dari pemberhentian itu bisa dikesampingkan? Saya tidak tahu. Itu sesuatu yang perlu diperhatikan. Tapi sekali lagi, seiring kasus ini berjalan, kami akan terus mengikuti perkembangannya di sini di Sidebar. Dan ini hanya beberapa hal yang perlu dipikirkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X, Instagram, acara News Nation saya, JC Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.